Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kabar Ustaz? Alhamdulillah, ahmadu rabbi. Baik Ustaz. Ustaz, dengar-dengar ini Ustaz akan menghadiri haul guru tua yang ke-57 di Palu besok ya Ustaz? Ya, insya Allah seperti itu. Saya berangkatnya besok pagi lewat Makassar. Nah, kemudian tanggal tiba dan mungkin tanggal 11 itu ada bisa mengikuti pra acaranya dan puncak acaranya nanti di tanggal 12 April. 12 April. Ya. Ustaz. Baik Ustaz, terkait dengan haul guru tua Ustaz, Ustaz mungkin bisa berbagi dengan kita terhadap perjuangan dan pengabdian guru tua Ustaz. Habib Syekh Idrus bin Salim Al-Jufri, Ustadz yang mengalami dan Ustadz yang mengamati langsung. Ustadz dapat sentuhan langsung dari beliau Ustadz. Mohon bisa berbagi Ustadz dengan kita. Ya. Kalau bicara perjuangan guru tua dan pengabdian beliau, itu tentu saja kita mulai dari starting pointnya. Dalam hal ini, dalam perjalanan guru tua ini kita mulai dari Palu tentu saja. Ya, karena di sanalah beliau memulai. Jelas perjuangan, pengorbanan yang dilandasi dengan rasa pengabdian sebagai seorang ulama dan juga pengabdian sebagai seorang yang menjadi bagian dari masyarakat Palu khususnya dan Sulawesi pada umumnya, karena ibu beliau itu kan berasal dari Sulawesi Selatan. Ya. Itu pada saat itu 1930 itu transportasi sangat sederhana, dan bukan cuma sederhana tapi sulit. Hingga dalam berdakwah keluar dari Palu, menyebarkan pemahaman tentang Islam dan sekaligus pendidikan sebagai penunjangnya, itu beliau sampai harus berkendaraan gerobak. Itu gerobak yang roda 4 ditarik oleh 2 ekor sapi. Dan jaraknya jauh dan jalannya tidak, sehingga harus kadang-kala melewati kali, karena banyak kali memang di sana. Itu beliau lalui dan cukup lama itu. Sampai pada tahun 60-an itu sudah mulai menyentuh daerah Sulawesi Utara, Manado. Ya, nanti di tahun 64 itu baru sampai ke kita. Nah, kalau di Sulawesi Tengahnya jalan darat itu menggunakan gerobak dan tidak ada pilihan lain gitu, maka yang seterusnya ke Manado, Sulawesi Utara, dan kemudian di 1964 itu ke kami di Ternate, itu menggunakan kapal-kapal kecil yang rata-rata adalah kapal muatan. Dan pada saat itu memang kopra yang dari Kelapa ini, dia punya pasaran yang, sehingga kapal itu mondar-mandir ke Ternate dan keluar Ternate, ke Sulut dan keluar Sulut,
ke Jawa, itu membawa kopra ini. Kapal itu punya dek, di dalamnya kopra, ya, kemudian ditutup dengan dia punya penutup deknya itu, terus semacam terpal yang tebal, dan kita dulu tidur di atas itu. Nah, beliau menjalani itu. Jadi dari gerobak yang kalau kita orang Ambon itu tiba di satu tempat, kita cuma cari minyak mamala kira-kira, semacam minyak kurut untuk ya naik kapal ini yang kita cari air mandi supaya wangi-wangian kopra itu yang sangat menyengat itu bisa hilang. Sekali lagi itu beliau tempuh, ya, dan dengan kegigihan, ya, tidak pernah mengeluh, ya, karena ini memang sudah jalan yang harus. Nah, tiba di Ternate pada 64 itu bukan kedatangan beliau yang pertama, yang sebelum itu sudah ada. Oh, baik, Ustaz. Iya. Nah, ketika tiba di Ternate yang pertama itu ketemu dengan ada Habib Hashim Albar. Beliau juga mukim di Mekah. Baik. Dan beliau itu ya menjadi lampu kita di Maluku Utara. Sempat ketemu, berbincang, dan Habib Hashim merasa sangat gembira gitu kalau beliau Habib Idrus bin Salim Al-Jufri bisa sama-sama berjuang di Ternate. Tapi beliau mengatakan begini, Ternate sudah punya lampu. Ya, jadi lampu ini nanti cari tempat yang tepat lagi untuk ya memang tidak ada lampu ya, dan akhirnya beliau memilih Palu. Ya. Jadi 64 itu bukan kedatangan yang pertama. Yang saya ingin bilang adalah keikhlasan, ketulusan dari beliau itu tiba di Maluku Utara mendapat sambutan yang luar biasa. Memang ada apa namanya intronya dari Sulawesi Utara ini. Beliau seperti ini kita belum pernah dengar, belum pernah. Dan komunikasi pada saat itu kan setempat saja yang tahu. Kalau hari ini kan kita bicara ini bisa sampai kemana-mana. Benar, Ustaz. Pada saat itu tidak ada ya alat-alat pembantu yang bisa Jadi sekali lagi ketulusan dan keikhlasan beliau di dalam membawa pesan agama dan pesan akhirat ini. Itu akhirnya ya ahlan wa sahlan itu. Ya. Yang saya alami itu adalah Ternate kemudian dilanda demam al-khairat. Demam al-khairat. Masjid di mana beliau hadir itu penuh. Ya, dan bukan cuma lingkungan itu. Ya, kalau selatan Ternate dibikin, ya dari utara juga bergabung. Ya. Dan kita yang saya pada saat itu 13 tahunan gitu. 13 tahun. Iya, ya di SMP, masih di SMP. Bagian kita adalah itu, murid-murid yang beliau bawa itu. Yang kemudian sangat menarik tampilan dan penyampaian mereka. Sehingga mungkin saya dan sebaya saya yang punya semangat mengikuti itu yang ada cuma ya mudah-mudahan kita jadi seperti mereka. Ya, jadi itu mulai terbentuk. Gitu. Kata al-herat, kata Palu itu kemudian menjadi apa konsumsi pikiran kita yang ya sebantar beliau di mana, bantar. Ya. Jadi sambutan sangat luar biasa. Dan dengan sambutan yang seperti itu kemudian
beliau mempersiapkan langkah berikutnya. Ya, artinya Ternate sudah ahlan wa sahlan. Baik. Ya, senyuman, kegembiraan itu betul-betul beliau rasakan. Hal beliau masih dengan bahasa Indonesia yang, ya, tapi itu sesuatu yang dari hati sampai ke hati. Ya, ya sekali lagi, bagian saya itu adalah ini. Ada sejumlah santri Palu yang berasal dari Manado, yang berasal dari ya Sulawesi Tengah sendiri, dari Palu sendiri. Itulah yang membuat ya demam al-herat tadi Baik, Ustaz. dia mengalir begitu. Ya, Ya, dia tambah. menjadi sesuatu yang sangat viral. Baik. Ya, walaupun tanpa HP. Baik, Jadi Ustaz. cuma dari mulut ke mulut, orang di pasar bercerita, orang di kantor bercerita, orang di ya. Dan Saya sendiri mulai dari situ yang kepikir cuma itu. Ya. Dan saat itu sudah 64 kembali, 60 setahun lebih kemudian itu guru-guru sudah masuk Ternate. baik. Ya, langsung dibuka 3 madrasah pada posisi Ternate Selatan, Tengah dengan Utara. Ya, kan daerah Ternate itu kan pegunungan, pinggirannya itu kan sudah pantai. Baik, Ustaz. Ya, jadi yang Ternate depan itu terbagi itu. Ada Ternate Utara, saya di utara, Selatan. Ternate Tengah dengan selatan. Baik. Jadi 3 madrasah serentak berdiri. Dan karena belum ada gedung, belum ada, tapi gurunya sekarang sudah ada. Baik. Apa yang terjadi? Ya, rumah-rumah ditawarkan. Rumah masyarakat. Rumah Ustaz. masyarakat. Ya, selatan siapa? Tengahnya di mana? Utara di tempat saya, ya rumah kami yang kemudian menjadi tempat. Ya, jadi di dalam ruangan rumah itu sudah terisi dengan kursi meja. Ya. Jadi kalau kita mulai merasa kita keluarga saja itu ketika belajar usai. Baik, Ustaz. Nah, katakanlah makan siang, ya murid sudah pulang, itu baru kita keluarga. Dan sudah makan di atas meja belajar, sudah tidak harus ya normal, ya tidak lagi sudah. Ya. Dan itu bukan 1-2 hari, bukan 1-2 minggu itu berjalan. Dengan penuh kegembiraan, Ustaz. Dengan penuh kegembiraan. Masya. Ya. Aroma al-herat itu masih terasa sekali. Bayangan orang tua semua sepertinya mau anaknya ini harus al-herat pada saat itu. Ya. Ya, jadi dia berjalan dengan izin Allah. Saya kemudian menjadi juga bagian dari kelompok murid pertama pada saat itu. Ya. Nah, saya tidak ke Palu untuk bersama-sama guru tua, tapi saya mulai dari Ternate itu, dan saya punya pengalaman dengan beliau itu 2 kali memandang gitu. Sekali ketika kami murid Ibtidaiyah Al-Khairat itu diajak datang ke tempatnya rombongan ini turun. Baik, Ya, beliau duduk begitu bagus. Kami ini duduk untuk kemudian menonton aja. Ya, tidak ada apa-apa kecuali beliau senyum tipis. Ya. Jadi itulah perjumpaan saya dengan teman-teman, dengan guru tua. baik. Perjumpaan tanpa percakapan. Masya Allah. Ya. Perjumpaan yang kedua itu ketika
beliau dengan Habib Hashim Albar itu ketemu di Kampung Makassar. Jadi di Ternate Utara, di daerah kita ya. Di rumah Haji Zain Daimbarang. Saya cuma bisa menonton dari luar jendela gitu. Beliau berdua di dalam. Ya, dan orang bapak-bapak, toko-toko lainnya di sekeliling. Kita anak kecil dia, ya, dia cuma bisa dari jendela memandang. Ya. Dan Allahu a'lam bishawab. Ya. Ketika itu istilahnya lihat mau lihat. Dan dia juga yang kemudian membentuk keputusan terakhir mau melanjutkan kemana. Jadi ketika sejumlah 41 anak Maluku Utara berangkat sebagai rombongan pertama ke Palu, jadi di Ternate dibuka, Baik, Ustaz. Yang dari Ternate berangkat ke Palu untuk ya. Itu saya tidak ikut karena juga memang umur masih di 13-an tadi ya. Baik, Ustaz. Alasan yang kedua adalah saya harus korbankan 3 tahun SMP-nya itu. Ya, setelah lulus, malah guru saya sudah mendaftarkan diri saya ke SMA yang boleh dibilang SMA 1 itu kan pilihan itu. Baik. Jadi saya bilang, Bu, saya tidak ke SMA. Terus kamu, Ikram punya nilai begini. Saya sudah punya pilihan. Pilihannya di sekolah agama. Jadi tamat SMP, saya mulai lagi di SMP 1, Mualimin 1. Mualim. 3 tahun. Di Palu sudah, Ustaz. Di Ternate. Masih di Ternate. Iya. Nah, sampai selesai Mualimin 3-nya, baru saya ke Palu melanjutkan 4-nya. Iya. Jadi kita sudah rombongan yang di antara itu masih ada yang berangkat sendirian, berdua. Saya waktu itu berangkat sendiri. Baik. Ya. Pengaruh yang beliau bawa itu menundukkan ketorang anak-anak punya hati. Orang tua yang punya anak-anak juga punya hati. Tidak ada, kalau anak mau bilang akhirat, tidak ada yang. Malah yang belum ke akhirat juga didorong untuk kemudian siap ke Palu berangkat. Ya. Saya tiba di Palu, itu setelah beliau diambil oleh berpulang. Oh, ya. Ya. Jadi kalau saya ini seperti mengejar bayangan. Baik. Ya, jadi tidak mendapatkan sosok itu dari dua pertemuan itu. Dan itu sangat meneguhkan. Sampai kemudian ke Palu, terhibur karena di sana sudah ada yang saya namakan nujumul khairat. Ya, jadi yang rembulannya pergi, bintang-bintangnya ya masih terang menerangi. Ya, seperti itu. Baik, Ustaz. Nampak kalau satu kalimat sederhana Anda ambil, Ustaz, karisma, kesederhanaan beliau itu sangat-sangat terasa, Ustaz. Tadi Ustaz sampaikan bahkan tanpa alat komunikasi yang canggih pun orang bisa berbondong-bondong menghadiri, datang seperti magnet, Ustaz. Iya. Ya. Dia jadi pembawaan yang kemudian bisa menarik begitu banyak orang dari berbagai tingkatan. Masya Allah. Ya, untuk lebih mengenal beliau dan ya, pengabdiannya. Dari cerita Ustadz, satu kata terakhir untuk bagian ini Ustadz, yaitu apa yang disampaikan dari hati itu pasti sampai ke hati. Sampai di hati. Ini yang kedua Ustadz. Ya. Kalau bicara tentang guru tua dan
bagaimana perjuangan dan pengabdian beliau Ustadz, ada Ya. satu istilah yang sering kita dengar Ustadz, yaitu rumah besar al-khairat Ustadz. Oh ya, Nah ini mohon Ustadz untuk iya, kira-kira makna dari rumah besar al-khairat itu seperti apa Ustadz? iya. Guru tua menyiapkan tenaga-tenaga pengajar ini, kan. Ya, yang tadi di Palu dibentuk guru yang mula-mula, guru-guru awal. Baik, Itu ada istilah bukurat al-khairat. kurat al-khairat. Ya, kalau bakir itu kan awal pagi. Ya. Baik, Generasi awal al-khairat lah kalau dianukan secara. Nah, generasi awal ini eh, dia mengumpulkan orang-orang yang ada di Palu itu sendiri. Ya, dari kampung ini, jadi skalanya kecil, baik. tapi dari beberapa sumber daerah yang berbeda, kampung istilahnya. Jadi baratnya ada perwakilan Ustadz Iya. dari tiap daerah di Iya. Palu. Jumlah pastinya saya sendiri tidak terlalu tapi mereka di atas 10 orang, di bawah 20 lah di antara itu. Iya. Malah ada yang ada cerita beliau mencari sampai ke lapangan bola. Nonton bola, bawa gula-gula, coba berkomunikasi dengan mereka, membagi, ya, ya. Sampai kemudian ada yang apa namanya, ya mungkin karena sapaan itu, sentuhan itu persahabatan. Baik, Ada yang kemudian mendekat, begitu juga mencari anak-anak yang misalnya di pasar, ya. Itu buku ratin generasi awal. mula-mula. Ya. Kemudian dari generasi awal ini melahirkan generasi yang sesudahnya. Kayak kita di sini tutor sebaya, ya. Baik, Ustadz. Ya, jadi beliau sudah tidak turun langsung lagi kepada, ya, tapi pada apa momen-momen tertentu, ya, pada pembinaan-pembinaan tertentu. Tapi yang lain itu sudah ditangani oleh Generasi awal generasi tadi. awal ini. Ya, mereka mempersiapkan, ya, kemudian dipersiapkan itu pelan-pelan mulai dikirim ke Manado, ya, dikirim ke luar Palu, ya, ke Poso, ke Ampana, termasuk yang dikirim ke Ternate. Ternate. Mereka cuma dengan uang jalan aja, uang saku lah istilahnya. Tapi bagaimana selanjutnya di sana itu sudah nanti Allah menulis seperti apa. Ya. Jadi SK-nya itu lisan, tidak tertulis gitu. Nah, mereka ini kemudian bersentuh dengan masyarakat, membuat pengalaman bersama, ya, membuat komunitas yang lebih, ya, kombinasi ini antara, ya, bertukar pengalaman, ya. Akhirnya secara abstrak itu muncul rumah-rumah al-khairat di tempat mana selain dari madrasah tempat anak-anak belajar. Baik. Ya. Ya, untuk orang dewasa ini kita dinamakan dengan itu rumah al-khairat. Ya. Jadi nanti ada di Ternate, ada di Manado, dan ada di Indo Palu sendiri. Nah, kumpulan dari semua inilah yang kemudian membentuk rumah besar al-khairat. Ya. Yang luar biasa adalah guru-guru yang kemudian diutus. Ternate misalnya. Beliau meninggal pada Desember 69. Ya. Ketika beliau meninggal, ada pertanyaan di antara guru-guru yang ini bagaimana kita ke depan? Terus ada yang menjawab begini, yang berikan SK kita itu sudah berpulang, sudah meninggal,
Dan beliau tidak membuat SK baru gitu. Mari kita pahami bahwa memang SK kita ini SK Seumur ilal hidup. abad seumur hidup. Masya. Eh, kita terima itu, ya. Dan kehidupan ini kan bukan kita. Masya Allah. Ya, itu betul-betul ya sangat luar biasa. Ya. Jadi di bawah rumah-rumah yang ada di Ternate, rumah Al-Herat yang di Ternate, bukan sekolah ya, Baik, ya Ustaz. yang abstrak ini ya. Iya, Ustaz. Ada rumah di Manado, ada di Ampana, di Poso, yang kemudian menjadi rumah ya besar Al-Herat. Itu terjadi hubungan lintas budaya kan. Orang Palu masuk ke Ternate kan dengan bawaan budaya yang berbeda. Orang Ternate sebagai tuan rumah menerima juga dengan Budaya ya, mereka, ya. Ustaz. Tapi kemudian agama dan itu menetralisir ini, Mengikat, Ustaz. ya, membuat kemudian mereka cuma ada dalam satu tujuan. Itu bagaimana ya agama ini bisa disampaikan, bagaimana anak bapak ibu ini bisa menjadi orang yang melaksanakan perintah Allah, ya, dan itulah tugas kami. Masya Allah, Ustaz. Iya, ya. Jadi dia membuka ruang saling mengenal, ya. Dan dari yang saling mengenal ini kemudian dia membuahkan sebuah ikatan yang lebih besar, itu Abnaul Khairat. Baik, Ustaz. Iya, Jadi memang ini apa Ustaz ya, ikatan besar ikatan besar. yang kemudian itu Iya. dia menyeluruh Ustaz. Menyeluruh. Dari yang tadi Ustaz sampaikan, dia masuk sampai ke lapisan masyarakat, semua menjadi satu, Menjadi Ustaz. satu. Dengan tujuan satu yang tadi Ustaz sampaikan. Dan seperti sekat-sekat itu hilang. Hilang sekali. Iya. Nah, mereka yang terkumpul di dalam keluarga besar Al-Herat ini, Abnaul Khairat. Ya, kemudian dengan kesadaran penuh, ya mengambil berbagai peran. Dalam apa? Dalam membangun Indonesia ini. Masya Allah, Ustaz. Benar Ustaz, menarik. Itu satu istilah yang juga lumayan unik Ustaz. Di rumah besar Al-Khairat, di situ ada Abnaul Khairat. Ini menarik ini Ustaz, Iya. ya Abnaul Khairat ini Ustaz. Iya. Banyak orang yang juga bertanya-tanya tentang itu Abnaul Iya. Khairat. Dari penjelasan Ustaz ini, Alhamdulillah. Iya. Kita dapat. Tentu saja dengan ini semacam apa ya? Ya kita berbagi intronya, mukadimahnya. Baik Ustaz. Ya, silakan nanti para viewer, ya khususnya keluarga besar Al-Herat hari ini dengan kemajuan teknologi. Baik. Cukup aja klik guru tua, search, ya, dan akan muncul. Benar Ustaz. Ya banyak hal yang mungkin di kesempatan ini kita sendiri belum bisa. Baik Ustaz. Ya membahas secara. Siap. Ustaz, ini terakhir Ustaz. Ustaz 37 tahun 37. tepatnya Ustaz. Iya. Ustaz melanjutkan perjuangan guru tua tepatnya di Ambon, Iya. Maluku Ustaz. Iya. Warisan apa Ustaz kira-kira yang Ustaz dapatkan langsung, Ustaz yang bersentuhan langsung dengan guru tua, Iya. Ustaz yang kemudian mengalami langsung perjuangan guru tua itu Ustaz. Iya. Warisan yang Ustaz dapatkan dan kemudian bisa berbagi dengan kita untuk Iya. kita dapat ambil pelajaran Ustaz dan Iya. kita bisa amalkan insyaallah Ustaz. Ya, tadi saya katakan di Al-Herat Ternate Utara itu kan ada sejumlah guru yang tinggal. Baik Ustaz. Ya. Tidak pernah ada muka yang senyum waktu mengajar, waktu makan pisang goreng, waktu minum teh, waktu menikmati apa saja gitu. Baik Ustaz. Ya. Pergaulan keluar juga, ya, karena mereka membawa misi dakwah. Baik. Ya, itu berjalan. Dan itu salah satu hal yang paling teringat betul oleh saya gitu. Tiap hari ketemu nih kan. Baik Ustaz. Ya. Bawa teh mereka, kadang-kali suruh duduk sama-sama.
eh, kalau dengan bahasa sekarang itu bertugas tanpa pamrih. Karena tidak mempertanyakan ya pamrih yang model apa yang mereka wajib dapat. Tidak pernah. Tinggal pengurus saja dengan apa adanya, ya, itu kemudian meneruskan ke mereka. Dan la kalam, Masya Allah. wala protes, ya, Bermodal eskalisan tadi, Ustaz. eskalisan tadi. Masya Allah. Ya, itu hal yang paling melekat di hati saya. Ada satu ketika saya di Jerman pulang, Baik. libur, tahun ketiga, saya kan 7 tahun di tahun ketiga saya pulang, libur, saya silaturahmi ke salah satu guru saya. Baik. Beliau dari Poso, namanya Ustadz Musa Lasawidi, orangnya kecil-kecil. Ya. Dia guru kawaid saya. Kita punya guru kawaid. Baik. Nahu, saraf, itu beliaunya. Oh, dia gembira. Saya datang juga, yang penting tahu dia di rumah, ya, istrinya juga ketolong punya ustadzah gitu. Saya langsung datang gitu. Dia tidak kasih tahu, tidak. Nah, udah lihat saya langsung, ahlan Ustadz. Ya. Saya bilang, saya muridmu, bukan Ustadz. Tidak, itu lalu, Baik, zaman Ustaz. itu. Al-an sudah lain gitu. Masya Allah. Kalau dulu anak, sekarang teman cerita gitu, Baik. bahasa. Sering ke cerita, masuk kemudian istrinya menyiapkan minuman teh, kita baru minum kira-kira sepertiga, dia dengan muka yang betul-betul bersemangat gitu. Pagi ya, Ustaz. Dia bilang, Ustaz, ikut anak dulu. Baik. Anak ikut dari belakang gitu, ya, sampai kemudian sama-sama jalan, kira-kira 30 meteran begitu. Cuma memang dia jalan itu agak ada pohon, ada. Ya. Sampai di satu tempat, itu kalau ruang ini mungkin 2 kali. Baik, Ustaz. Iya. Tidak lebih besar lagi, itu sudah kira-kira 2 kali ruang ini. Kira-kira dia punya panjang itu barang sekitar 18, lebarnya itu sekitar 14. Baik. Gambarannya seperti itu. Terus batasnya itu dipagari dengan ini, batang ubi kayu, Baik, batang Ustaz. singkong, Singkong, yang Ustaz. sudah tumbuh jadi pagar gitu rapat. Di dalamnya ada tanaman cengkih, sekitar 11 pohon yang waktu itu tidak berbuah. Baik. Nah, terus di antara tanaman pohon itu ada tanaman singkong. Ya. Beliau kemudian menunjuk ke kebun itu dengan mengatakan, Ustadz, ini anak punya kebun. Ya. Kalau wujud kebun itu seperti itu aja gitu. Baik, Ustaz. Ya, apa ada sederhana, tidak ada yang luar biasa. Tapi nunjuknya itu muka terpancar kesyukuran memiliki itu. Itu seperti yang ditunjuk ini, ya ribuan hektar kebun sawit kira-kira. Saya terus teringat yang beliau ajar sendiri itu. Idza kunta dza qalbin qanu'. Kalau Anda punya hati yang selalu merasa cukup, fa anta wa malikad dunya sawa. Maka Anda dengan orang yang punya harta banyak, pemilik dunia itu sama, tidak ada. Ya, kayak Ustadz ini, Ustadz saya ini. Nunjuknya itu apa, mimiknya, anunya itu. Ya. Saya pemilik kebun ini. Tidak melihat kepada, tapi melihat ini adalah bagian yang beliau dapati gitu dalam hidup.
saya dari situ saya terus berpikir dengan gambaran apa perjuangan guru-guru yang lain. Baik. Saya bilang, oh tidak, saya pulang cuma nanti akan mengajar lagi. Dulu saya mengajar ibtidaiyah, malah buka sekolah itu di Kabupaten Halmahera Utara, Baik, Ustaz. di salah satu daerah namanya Susupu, gitu, Kecamatan Susupu. Jadi saya tinggalkan waktu ke Madinah itu sebagai guru ibtidaiyah. Baik, Ustaz. Kemudian Saudi, Mesir, Jerman. Tahun ketiga saya pulang ketemu dengan beliau itu. Ya. Saya di situ saya memutuskan tidak. Ya. Mudah-mudahan semangat mereka ini saya lanjutkan. Baik, Ustaz. Ya. Dan tadi 37 tahun ya? Betul, Ustaz. Ya. 37 tahun. 37 tahun. Allah yang tahu perjalanan tiap hambanya. Baik. Ya, tapi kalau saya ditanya pribadi terkait dengan warisan besar dari Guru tua. Guru tua dan ini, saya cuma punya satu kata. Sekarang saya mengajar dan saya akan terus mengajar sampai Allah mengambil miliknya. Ya, kita tentu saja dalam hidup punya bermacam pengalaman. Tapi di antara pengalaman itu ada bisi-bisi yang terlalu halus gitu. Ya dia nanti harus menjadi putusan pribadi kita. Seperti apa kita ke depan. Dan saya tadi insya Allah hari ini saya guru Al-Ihrat, cuma naik dari guru ibtidaiyah jadi guru sanawiyah. Ya, dan insya Allah saya akan berjalan sampai ke ujung jalan nanti. Ya, mohon doa dari keluarga Al-Ihrat Pasti, Ustaz. untuk saya dan semua yang sementara ya menjaga kelas-kelas Al-Ihrat. Mudah-mudahan ada kebahagiaan di kehidupan dunia ini. Amin. Dan kebahagiaan yang lebih besar di kehidupan akhirat. Amin, Ustaz. Demikian. Baik, Ustaz. Ya. Jazakallah khairan jazaa, Oh, iya. Ustaz. Atas awalnya tadi sedikit berbagi, Ustaz. Iya. Tapi ilmunya Masya Allah, Ustaz. Pelajaran Iya. dan apa yang Ustaz alami tadi pasti menjadi inspirasi dan Iya. jadi contoh besar buat kita, Ustaz. Iya. Itu Ana bilang dia tidak teoritis, dia kehidupan biasa, tapi dia penuh dengan makna, Ustaz. Banyak pelajaran yang kita bisa dapat, Ustaz. Jazakallah khair jazaa, Ustaz. Oh iya. Mudah-mudahan besok perjalanannya ke Palu lancar, Amin Ustaz. insyaallah ya. Titip salam buat keluarga di sana, Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.